Legenda Persib Bandung ya, kita coba berbincang bersama Kang Yudi Guntara yang sudah hadir di line telepon PRFM. Kita coba ajak berbincang berkaitan dengan Fabiano Beltram. Apakah Kang Yudi salah satu pihak yang merasa senang dengan hadirnya Fabiano atau merasa Fabiano kan sudah berumur? Nah, seperti apa jawabannya? Akan coba kami lengkapi informasi bersama legenda Persib Bandung, Kang Yudi Guntara. Kang Yudi, salam biru, apa kabar? Ya, alhamdulillah Kang, sehat-sehat selalu Kabar ya. baik ya Kang Yudi ya. Baik ya. Baik, Kang Yudi mungkin bisa disampaikan juga sekarang Bobotoh ada lagi-lagi pro kontra ya, seperti biasa di Bobotoh ada yang senang Fabiano akhirnya resmi, ada juga yang melihat Kang Fabiano kan umurnya nggak muda lagi. Nah, kira-kira pandangan dari Kang Yudi Guntara seperti apa Kang Yudi? Ya, jadi gini Kang, yang pertama adalah bagaimana tim membutuhkan seorang pemain. Yeah. Ya, ini tentunya kan mungkin Radovic ada pertimbangan khusus merekrut seorang Fabiano gitu kan. Tapi saya kira Fabiano punya punya pengalaman. Kalau menurut saya punya pengalaman, punya pengalaman bermain di beberapa klub di Indonesia cukup bagus kalau menurut saya. Kemudian juga kembali lagi kepada kebutuhan tim, khususnya Persib di sini di barisan center back ya. Di situ ada Malisik, ada Saifullah, ada Indra, ada Fabiano yang kalau menurut saya sih lebih bagus untuk untuk mengcover beberapa pemain, misalnya Malisik tidak tampil, misalnya cedera, bisa aja kan pemain misalnya Saifullah itu cedera atau Malisik mungkin cedera panjang cederanya. Nah ini antisipasi yang sangat bagus kalau menurut saya gitu kan. Baik, jadi antisipasi bagus ketika Fabiano juga sebenarnya kalau kita bisa melihat masih bagus lah ya, ketika di Madura pun punya mentalitas yang bagus, fisik yang bagus. Betul. Dan terlebih kan dia salah satu pemain senior juga, bahkan di tim sebelumnya di Madura, di Arema, di Persija dan juga Persela ia menjabat sebagai kapten ya Bung Kang Yudi ya. Baik. Tapi melihat sekarang nanti pola komunikasinya seperti apa, karena kan lagi-lagi ini kan teman baru nih Bojan gitu kan, menurut Anda seperti apa nih? Ya biasanya kan Kang kalau misalnya pemain yang sudah sering bermain di klub-klub Indonesia, ya tentunya kelihatan kalau menurut saya gitu kan, tidak terlalu sulit untuk bisa berkomunikasi, tidak terlalu sulit untuk menemukan komunikasi yang bagus dengan temannya. Karena ini dua dengan Malisik, dengan Malisik, maksudnya dua posisi ya center back ini, Malisik Fabiano Saifullah dan Fabiano Indra gitu kan, di situ gitu kan. Nah, kita ambil contoh Kang dulu Kang, Igbo Nevo dengan Malisik kan, Igbo Nevo dengan Malisik, kemudian dengan Indra waktu itu pada saat itu ditarik tim nasional, kemudian juga Igbo Nevo bukan Igbo Nevo, Malisik atau Igbo Nevo gitu yang tidak bisa main gitu kan, salah satu itu tidak bisa main. Yang akhirnya Yang akhirnya Tony Sucipto, kalau nggak salah saya ingat, Tony Sucipto dipasang di situ Kang, jadi center back. Ini malah menjadi blunder dalam arti karena tidak terbiasa bermain di situ, karena tidak ada lagi stok pemain yang in di posisinya. Ini malah jadi malapetaka. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang Tony Sucipto pada saat di situ. Setelah waktu itu saya ingat di putaran kedua Kang, di putaran kedua Persib tanpa penonton dan hal itu terjadi. Tapi kalau sekarang bisa Malisik tidak ada, bisa Fabiano dengan Saifullah atau Fabiano dengan Indra gitu kan, pilihan. Ini balik lagi tergantung kepada keinginan seorang pelatih. Kalau misalkan Fabiano tidak ada juga, Malisik juga dengan Saifullah, dengan Indra gitu kan. Nah ini sangat kalau saya sih sangat setuju. Sangat setuju gitu kalau menurut saya gitu. Jadi sangat setuju dengan hadirnya Fabiano Beltram begitu ya, dengan pengalaman dan
beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Fabiano. Apalagi kan Persib sebenarnya untuk eksekusi bola mati kan agak susah nih sebenarnya Bung Kang Gede ya. Artinya ketika nanti dapat bola mati entah itu penalti maupun tendangan bebas, Fabiano menjadi salah satu orang yang layak untuk melakukan eksekusi tersebut gitu Kang Yudi. Iya, betul. Satu itu Kang. Kemudian keduanya sangat-sangat yang diuntungkan adalah Fabiano, Malisik, Juasel punya postur tubuh yang tinggi gitu kan. Ya tentunya ini harus dimanfaatkan oleh apa? Oleh Persib. Manakala misalnya ada tendangan corner ya Kang ya, itu yang harus dimanfaatkan. Karena apa? Karena saya lihat juga Fabiano sering mencetak gol di bola-bola corner kick Kang. Itu Kang, saya kira itu harus diperhatikan dan keuntungannya Kang itu. Baik, keuntungan sebenarnya banyak ya Bung Kang Yudi. Yang ini tapi banyak keuntungannya. Betul. Kalau kita lihat kan semoga yang jelas adaptasinya berlangsung lancar, komunikasinya bagus. Tapi yang jelas kalau kita bicara soal status, kabarnya kan sekarang naturalisasi ini. Anda salah satu pihak yang mendukung adanya naturalisasi atau seperti apa nih? Karena kan akhirnya Bobotoh pun nilai buat apa nih lagi-lagi nih untuk regenerasi agak jadi susah nih. Menurut Anda seperti apa nih, Kang Gede? Ya, sekarang kita kembali lagi, Kang. Kita kembali lagi kepada siapa? Kembali lagi kepada tim. Tim Persib membutuhkan menutup celah-celah kelemahan misalnya ya. Menutup celah-celah kelemahan ya tidak mau Kang. Sekarang kalau misalkan Persib dituntut untuk menang ya tentunya kan harus merekrut. Harus merekrut pemain-pemain yang sudah jadi kalau menurut saya kan gitu kan ya. Ya, gitu kan. Betul. Nah, walaupun di sini juga Fabiano ditarik juga, toh Indra juga kan muncul dari hasil pembinaan kalau menurut saya, dan ini berhasil gitu kan menurut saya gitu kan. Banyak pengalaman yang didapat oleh Indra, bisa bermain dengan Fabiano, bisa bermain dengan siapa? Dengan Malisik di situ di center back. Khusus saya menyoroti kedatangan Fabiano ini kan. Kita bicara masalah Fabiano gitu Kang. Kemudian juga keuntungannya juga status Fabiano adalah naturalisasi, adalah seolah-olah dia pemain lokal. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau Persib bisa memanfaatkan pemain-pemain asingnya dengan bagus, pemain asing itu harus lebih dari pemain lokal permainannya, Kang. Di sini misalnya boleh dikatakan Persib mempergunakan pemain asing bisa 6 kalau menurut saya gitu kan. Orang lain 3 gitu kan, atau 4 atau 3. Tapi Persib bisa 6. Vizcara naturalisasi, Fabiano naturalisasi. Kemudian juga adanya pemain asing ditambah Juasel, Malisik dan siapa? Slot Asia kan, atau Lopicic gitu kan. Nah, ini harus 6. Maksudnya Persib ada keuntungan 6 pemain asing. Boleh dikatakan Persib 6 pemain asing. Dan ini saya kira Persib harus punya nilai lebih. Lebih dalam arti pemain asingnya harus berkualitas gitu kan. Baik, pemain asingnya harus berkualitas gitu ya. Ketika sekarang kan banyak yang menyampaikan pemain asal Montenegro harus segera angkat kaki dari Persib gitu. Tapi kan sekarang masih kita tunggu saja. Tapi kalau ini kan isu yang beredar nih ya, salah satunya Tommy Juric, pemain asal Australia. Menurut Anda ini apakah layak menjadi pemain Persib Bandung? Apalagi kan dia merupakan pemain timnas Australia juga ya, Bung Kang Yudi ya. Ya sepertinya gini Kang, kalau menurut saya ya, kalau misalnya itu sudah dilihat secara detail oleh seorang pelatih, kemudian juga pelatih, yang tentunya pelatih menginginkan pemain-pemain yang menginginkan pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh tim gitu Kang. Tapi kalau menurut saya, jangan jauh kemampuannya dengan Slot Asia ya, kemampuannya dengan Inkyun. Di situ harus perannya tipe-tipe yang fight Kang di lapangan ya. Tapi kalau misalnya yang slow gitu, Persib habis kalau menurut saya gitu. Susah lagi kalau menurut saya bisa menguasai lapangan tengah. Kalau dulu kan Inkyun sangat luar biasa kan kalau menurut saya gitu. Inkyun mobile-nya di tengah lapangan, bantu untuk bisa minta bola.
kemudian juga sekali-sekali dia mematahkan serangan di depan gitu kan, sebelum ketemu dengan Deddy Kusnandar, sebelum ketemu dengan Haryono gitu kan. Kemudian fight juga di lapangan, bisa eksekusi bola-bola penalti, bisa juga bekerja sama dengan Bauman, dengan Duasel gitu kan. Sekali-sekali dia ke pinggir, crossing dan sebagainya. Nah, ini harus mencari pemain-pemain yang bertipe seperti itu kalau menurut saya gitu kan. Ya. Nah, saya tidak tahu nih kehadiran pemain Australia itu apakah berkarakter seperti itu atau tidak gitu kan. Itu Kang. Baik, jadi masih menjadi pertanyaan juga ini untuk itu Australia ataupun Korea yang akan datang. Kita tunggu saja ya yang terbaik untuk Persib Bandung. Kang Yudi, terima kasih nih sudah dari PRFM. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Kang Yudi ya. Boleh. Dengan senang hati Kang saya. Baik, sama-sama Kang Yudi. Terima kasih Kang Yudi, salam biru untuk Anda. Mangga. Ya pendengar, baru saja kita menyimak ya perbincangan legenda Persib Bandung Kang Yudi Guntara yang baru saja on air di PRFM. Tapi pun ada kegiatan kalau saya tidak salah di saya lihat postingannya Kang Yudi ya tadi ya. Saya tadi lupa nanya ke Kang Yudi, tapi semoga Kang Yudi sukses, sehat selalu pokoknya ya untuk Kang Yudi Guntara. Dan pendengar, kami akan coba terus hadirkan beberapa informasi lainnya hingga pukul